Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Wulandari, NIM 1914202145, jurusan Perbankan Syariah, kelas D, semester 3. Saya membuat video ini sebagai tugas UTS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nomor 1, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Terdapat beberapa dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir dalam perekonomian, antara lain yang pertama yaitu ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan hasil tetap kepada salah satu pihak yaitu pemodal dan hasil yang tidak tetap kepada pihak lain yaitu pengusaha jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Yang kedua, potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang yang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya alokasi dana atau modal pada pihak yang bermodal tinggi. Yang ketiga yaitu alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien. Prinsip dan sistem riba membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas, melainkan pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Yang keempat, terhambatnya investasi. Sebenarnya, riba merupakan biaya sosial investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung dalam investasi tersebut. Dan sudah jelas bahwasannya riba atau sistem bunga menimbulkan kemudorotan yang besar bagi kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Nomor 2, jelaskan fungsi DPS pada bank syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan, serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan bank syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada bank syariah antara lain, yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya setiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Kemudian, fatwa DSN terkait tabungan, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2/DSN/MUI/4/2000 tentang tabungan, menetapkan fatwa tentang tabungan. Pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan dengan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tentang tabungan berdasarkan mudharabah. 1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Seperti yang dijelaskan di atas, akad yang digunakan pada produk tabungan bank syariah yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Nomor 3. Jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan Baitul
amal wa tamwil. Antara lain, yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. 2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. 3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. 4. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan, bukan sebagai partner, dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. 5. Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada bisnis, sehingga timbul kecenderungan BMT lebih bernuansa pragmatis daripada bernuansa idealis. 6. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang menggunakan prinsip jual beli atau buy. Nomor 7, BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal, di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sodakoh. Terakhir, pengetahuan pengelola BMT mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Nomor 4, jelaskan perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Terdapat beberapa perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan akad. Pada asuransi syariah, menggunakan akad tolong-menolong atau takaful, sedangkan pada asuransi konvensional, menggunakan akad jual-beli. Yang kedua, berdasarkan investasi dana. Pada asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariat Islam dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan investasi dana pada asuransi konvensional berdasarkan bunga. Yang ketiga, berdasarkan pengawasan dana. Pada asuransi syariah, pengawas kegiatan asuransi yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak terdapat badan khusus yang mengawasi asuransi konvensional tersebut. Tetapi prinsipnya harus menurut pada aturan OJK. Yang keempat, berdasarkan kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, dan perusahaan bebas menentukan investasinya. Yang kelima, berdasarkan pembayaran klaim. Pembayaran klaim pada asuransi syariah dari dana tabaruk atau dana kebajikan seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong apabila terjadi suatu musibah. Sedangkan pembayaran klaim pada asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan. Yang keenam, berdasarkan keuntungan atau profit. Keuntungan atau profit pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta yang sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan keuntungan atau profit pada asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sekian jawaban dari tugas UTS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.